Islam itu bagaimana kita memandangnya. Betul. Kalau kita pandang yang positif ya pasti akhirnya jadi positif. Jangan melihat sesuatu dari yang negatif aja. Ana inda dhanni abdi bi. Iya. Aku itu tergantung prasangka hamba. Iya, betul. Nah, kalau diibaratkan seekor lebah, itu maksudnya apa? Ya. Apa maksudnya? Islam itu ibarat seekor lebah. Kirain saya diibaratkan seekor lebah. Bukan. Oh. Judulnya kan kita nih. Oh, judulnya apa judulnya? Islam itu ibarat seekor lebah. Oh, oke. Pasti bukan lebah yang suka ngantup kita. Bukan. Apa? Nah itu saya mau nanya. Maksudnya ibaratkan sebagai seekor lebah itu apa? Memang itu bukan lebah, itu juga lebah. Oh itu juga lebah. Dan diantup tuh pasti karena ada sesuatu yang membuat dia marah. Oh, okay. Nah, ini kan satu ungkapan dari Nabi SAW bahwa Muslim itu seperti lebah karena dia memakan yang baik, kemudian mengeluarkan yang baik, dan dia kalau berada di satu tempat tidak merusak tempat itu, tidak menghancurkan tempat itu. Berada di dahan, berada di ranting, dia selalu menjadi manfaat. Bahkan dia tidak meninggalkan kotor, apalagi sampai menghancurkan. Begitulah sejatinya seorang Muslim, seperti kata orang awak, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita harus menghargai adat setempat, istiadat setempat, kehidupan orang-orang setempat, mengikuti alur kebaikan orang-orang yang sudah ada di tempat itu, sehingga kita tidak menjadi pengganggu, keberadaan kita tidak menjadi perusak, keberadaan kita tidak menjadi sesuatu yang ditakutkan oleh orang. Lebah itu siapa yang tidak takut? Takut. Karena dia punya alat tadi, suntik. Mengantup. Aduh, mengantup kali. Itu ngantup. Tapi kalau kita tidak jahat, dia nggak akan jahat. Dia tidak akan mengantup kalau tidak diganggu. Ya, artinya keberadaan kita harus menjadi rasa aman buat orang lain. Justru, ini yang datang pendekar. Tapi pendek tapi kekar. Walah, bukan. Orang kan rata-rata takut, jagoan yang datang. Tapi justru kehadiran si jagoan ini, si pendekar ini, si orang hebat ini tidak membuat sekelilingnya menjadi takut, justru bergembira. Karena keberadaannya jadi manfaat. Nah, itu mukmin. Jangan kemudian menjadikan senjatanya untuk mengganggu. Tadi antupannya nggak ada angin, nggak ada hujan, diantup. Harusnya kan hujan badai angin ribut halilintar. Antup. Tidak. Bukan lagunya. Iya. Itu mukmin mesti begitu. Keberadaannya di mana saya jadi manfaat. Udah seperti lebah. Makanya diibaratkan sebagai seekor lebah. Nah, ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih. Ustadz, seekor lebah itu kan memang selalu memakan yang baik-baik. Namun, kita sebagai seorang manusia kadang memakan sesuatu yang halal, namun belum tentu baik bagi tubuh. Halal tapi tidak thayyib. Nah, bagaimana cara kita agar mampu mengontrol diri untuk memilih makanan yang baik-baik saja yang masuk ke dalam tubuh kita? Ya, makanan itu kan yang jadi acuan pertama halal, kedua thayyib. Halal itu berkaitan dengan jenis makanan, zatnya, dan cara mendapatkannya. Secara jenis, zat, semangka, halal dong. Tapi kalau hasil boleh mencuri, maka dia bisa menjadi makanan yang haram. Karena cara mendapatkannya haram. Itu juga harus menjadi pertimbangan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang kedua thayyib. Thayyib itu berkaitan dengan ilmu kesehatan. Bahwa tidak semua yang halal itu ternyata cocok dengan diri kita. Contoh, ada orang yang alergi ketika makan udang, ketika makan ayam. Buat orang lain, ayam dan udang ini sesuatu yang sangat bagus, manfaat. Tapi buat dia, justru ini memicu penyakit gatal-gatal, alergi. Maka ini tidak thayyib walaupun halal. Baik dari zatnya ataupun dari mendapatkannya. Ini udang udah gue beli, gue masak sendiri, tapi gue makan tidak thayyib. Tidak thayyib, karena bisa memicu datangnya penyakit. Misal jeroan. Buat mungkin sebagian orang yang masih muda. Maksudnya? Masih muda. Sebagian orang itu termasuk saya, misalnya.
baik-baik saja saya makan jeroan, tapi buat sebagian yang sudah tua, Sebagian. Oke, ya. itu mungkin tidak baik karena bisa memicu Kolesterol. atau asam urat, Ya. asam apa lagi? Asam lambung. Asam lambung. Jadi ada halal, ada toyib. Ada toyib. Dua ini jadi pertimbangan kita dalam mengkonsumsi makanan atau minuman udah.